Hello Teknolovers! Kalian tahu gak sih konflik Taiwan dan Cina masih masuk dalam daftar perbincangan hangat? Apalagi saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Nancy Pelosi, berkunjung ke Taiwan baru-baru ini. Ternyata nih guys, bukan cuma Malaysia yang angkat bicara soal kunjungan Nancy Pelosi loh. Korea Utara dan Rusia pun nimbrung dong memberikan pandangan mereka. Kira-kira Korea Utara dan Rusia bakal bersikap seperti apa ya terhadap konflik kedua negara tersebut? Daripada penasaran, yuk simak video makin panas, korut Rusia dukung Cina, hajar Amerika Serikat soal Taiwan berikut. Informasi terbaru dari Global Times mengutip analisis militer menyebutkan bahwa sejak Kamis 4 Agustus 2022, Cina telah menggelar latihan militer terbesarnya yang akan mengepung Taiwan. Kabarnya nih, ini adalah respon terbaru Presiden Cina Xi Jinping setelah lawatan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Kemelut antara Cina dan Taiwan cukup meningkat dalam beberapa hari belakangan. Kabarnya, aktivitas latihan tembakan langsung yang dilakukan oleh tentara Cina cuma berjarak 12 mil laut dari pulau yang diperebutkan. Media pemerintah Cina menegaskan bahwa kunjungan Pelosi sebagai senjata perang pembuka. Persahabatan Cina dan Korut sudah terjalin sekitar 60 tahun. Korut merupakan satu-satunya negara yang paling dekat dengan Cina dan merupakan sekutu Cina. Dalam hal konfliknya dengan Taiwan, Korea Utara dengan tegas mengecam lawatan Pelosi ke Taipei dan menyebutnya sebagai upaya intervensi terhadap masalah internal negara lain. Seperti dilansir dari KCNA, Kementerian Luar Negeri Korut, Choi Son-hui, memberikan respon atas kunjungan tersebut dengan menyatakan berdiri di pihak Cina. Ia menganggap Pelosi telah melanggar kedaulatan dan integritas Cina. Dukungan negara Hermit Kingdom terhadap Cina atas Taiwan mengutamakan relasinya yang kuat dengan Beijing, di antara bayang-bayang Cina melawan Amerika Serikat yang semakin intensif. Situasi saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa campur tangan AS yang kurang ajar dalam urusan internal negara lain. Provokasi politik dan militer yang disengaja memang merupakan akar penyebab gangguan perdamaian dan keamanan di kawasan itu, ungkap juru bicara kementerian. Sementara itu, berdasarkan beberapa sumber, Rusia juga berniat membantu Cina apabila negara komunis itu berbenturan dengan AS mengenai masalah dengan Taiwan. Dukungan itu bisa dilihat saat Vladimir Zabarov, salah satu senator Rusia, memberikan tanggapan terkait kunjungan Nancy Pelosi ke Taipei. Menurutnya, pantas Cina kesal dengan pertemuan itu karena hal ini akan mengganggu kekuasaan Cina. Apalagi Ketua DPR Amerika Serikat yang langsung bertandang ke Taiwan. Itulah sebabnya Vladimir Zabarov menyebutkan tidak ada alasan untuk tidak membantu Cina. Saya yakin bahwa dalam hal ini Cina mengharapkan bantuan tertentu dari Rusia. Ia juga menambahkan kalau Beijing akan kelabakan apabila berhadapan dengan AS tanpa uluran tangan dari Rusia. Namun, Rusia berharap bantuan tersebut bisa langsung menguntungkan kedua belah pihak antara Rusia maupun Cina. Yang berarti Cina harus bersikap mendukung Kremlin ketika pasukan Vladimir Putin meneruskan pertempuran di Ukraina. Sikap Rusia kepada Cina atas Taiwan mungkin saja akan membuat khawatir beberapa pihak di AS dan Barat. Ditambah, baru-baru ini Joe Biden mengubah kebijakan ambiguitas strategis negara tersebut. Kalau berbicara soal hubungan Cina dan AS nih, dilansir dari Wikipedia, hubungan negeri Paman Sam dan Beijing pada dasarnya stabil dengan beberapa catatan periode pertikaian terbuka pada saat Perang Korea dan Perang Vietnam. Sekarang, Cina dan AS mempunyai kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, kedua negara ini memiliki kepentingan keamanan bersama yang tidak terbatas pada hambatan atau pergulatan senjata nuklir, meskipun ada kekhawatiran yang belum selesai mengenai peran demokrasi di Cina. Perselisihan yang sampai hari ini terjadi adalah masalah teritorial di Laut Cina Selatan. Terbaru, pada April 2017, ketegangan maritim kembali berlangsung di Laut Cina yang mengakibatkan keduanya kembali memanas. Diperparah dengan baru-baru ini, AS mengirim senjata ke Taiwan sebagai bentuk dukungan AS untuk Taiwan yang membuat Cina bereaksi, bahkan banyak negara geram. Sejauh ini, walaupun Taiwan baru didukung oleh AS, namun Taiwan tetap optimis mempertahankan wilayahnya sebagai negara yang merdeka.
Selain Malaysia, Korut dan Rusia yang sudah secara terang-terangan menyatakan dukungannya untuk Cina, ternyata Indonesia juga ikut berkomentar atas kunjungan Pelosi ke Taipei, guys. Melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia mendukung kebijakan Satu Tiongkok. Nah, itulah tadi beberapa negara di balik ketegangan yang terjadi antara Cina dan Taiwan. Menurut Technolovers, Perang Dunia Ketiga bakalan benar terjadi nggak nih? Silahkan ketik komentar kalian ya. By the way, jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa!